warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmatnya, dan Dia satu-satunya zat yang paling layak untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan ditaati. Zat yang maha adil, maha kuat, maha perkasa, satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi segala sesuatunya di langit dan di bumi. Dan Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana tapi penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, salam yang penuh dengan kerinduan kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita dan menyampaikan hukum halal-haramnya Sang Pencipta Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu menyampaikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudara seiman, kita akan bahas lanjutan dosa-dosa besar, dan malam ini kita akan lanjutkan dosa besar ke-54, masalah budak yang melarikan diri dari tuannya dan semisalnya. Setelah sebelumnya kita membahas dosa besar ke-53, masalah haramnya memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Bicara masalah perbudakan teman-teman sekalian, ada beberapa sumber yang menjadikan penyebab adanya perbudakan. Yang paling pertama, yang paling sering terjadi adalah peperangan. Dan ini hampir semua agama mengakui masalah itu, termasuk Islam sendiri. Kalau ada orang yang kalah dalam peperangan, maka yang menjadi tawanan perang, rampasan perang, itu adalah hukumnya menjadi budak. Hukumnya menjadi budak. Ini saya katakan tadi, hampir semua agama meyakini masalah itu. Kemudian ada juga dikarenakan sebab-sebab yang tidak disepakati oleh agama, tapi sebagian suku, sebagian komunitas menerapkannya. Misal, ada orang tidak bisa bayar hutang. Di keyakinan sebagian suku, termasuk di zaman jahiliyah Quraisy di Mekah, mereka meyakini masalah itu. Kalau seseorang tidak bisa bayar hutangnya, maka secara otomatis kalau jadi tempo tidak bisa bayar, dia, istrinya atau anaknya menjadi budak dan boleh diperjualbelikan. Yang lain adalah pasar perbudakan. Pasar perbudakan juga terjadi kalau ada orang-orang yang entah dari mana tidak jelas, kemudian seseorang mengambil secara paksa mengatakan ini budak saya, lalu dia perjualbelikan di pasar, maka hukumnya adalah hukum budak. Hukumnya adalah hukum budak. Kita sekarang bicara lingkup Islam. Bagaimana Islam memandang perbudakan itu? Kalau perbudakan yang didapat dari peperangan ini sudah mutlak ada dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini, terutama ayat yang berbicara masalah atau kalimat yang mengatakan fatahriru raqabah, dan bebaskanlah budak, bebaskanlah budak. Bagaimana yang sempat hadir tabligh akbar kemarin, serial kita tentang Gilang Lebar sudah panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Adanya perbudakan yang seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar kita membebaskan budak. Seperti bisa dikatakan faqru raqabah. Faqru raqabah artinya bebaskan budak. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pahala yang sangat besar di situ. Beberapa sahabat seringkali melakukan pembebasan budak, bahkan pernah dalam peperangan para sahabat membebaskan seluruh tawanan perang, yaitu pada saat melawan suku Mustalik, di mana Nabi SAW memimpin pasukan tersebut sendiri dan memenangkan peperangan. Maka satu suku Mustalik menjadi tawanan muslimin, budak mereka. Tetapi karena salah satu tawanan perang yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha, wanita yang datang ingin merebus dirinya kepada Nabi SAW, mengatakan saya ingin merebus diri saya.
Maka kata Nabi SAW, kalau kau ingin kau masuk Islam, saya nikahi dan kau pasti akan bebas dari keterbudakan. Maka Juwairiyah pun mengatakan, baik, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Juwairiyah. Maka Nabi SAW penuhi janjinya, bebas dari keterbudakan, dinikahi oleh Nabi SAW. Maka gara-gara perilaku ini, seluruh suku Mustalik yang tadinya jadi budak, antara pesan perang dibebaskan oleh para sahabat. Dan ini sudah disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang perilaku ini. Sampai dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada wanita yang lebih memuliakan suku dibandingkan Juwairiyah, karena gara-gara dia masuk Islam, dia menikah dengan Nabi SAW, maka seluruh sukunya terlepaskan dari keterbudakan. Dan ini terjadi pada kesempatan kapanpun terjadi jihad, maka semua tawanan perang seperti ini keadaannya. Tapi poin pertama, mereka harus dibebaskan. Ini fadilah. Bebasin. Dengan kalimat kita mengatakan lafaz jelas, saya bebaskan kamu karena Allah. Jadi termasuk sunnah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia sering menunjukkan masalah itu. Mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, saya bebaskan kamu karena Allah. Bahkan setiap hari beliau memelihara 33 sampai 36 budak lalu dibebaskan. Kita juga tahu Atha bin Abi Rabah dari ulama tabi'in adalah budak yang sangat terkenal dengan kerajinannya di Mekah, tapi juga rajin menuntut ilmu. Maka majikannya seorang ibu Mekah naik di atas sebuah batu di Arafah atau di Mina, salah satunya saya tidak ingat sekarang, tapi di Arafah atau di Mina, kemudian dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah aku bebaskan Atha bin Abi Rabah dari keterbudakan karena Allah dan karena muslimin. Maka dibebaskanlah Atha bin Abi Rabah pada saat itu. Yang kedua, selain dibebaskan, bisa dijadikan sebagai kafarah, denda. Seperti orang sumpah salah dalam Islam, bisa dibayar dengan bebasin budak, hubungan biologis antara suami istri di siang hari Ramadan. Tebusannya adalah, kalau tadi sumpah memberikan makan orang miskin 10 atau memberikan pakaian atau berpuasa 3 hari, atau membebasin budak atau puasa 3 hari. Kalau siang hari Ramadan berhubungan biologis, maka hukum syar'inya adalah dendanya, kafarahnya bebasin budak. Kalau tidak bisa, baru puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak bisa memberikan makan dan orang miskin. Kita tahu juga ada kafarah zihar namanya. Zihar adalah seorang laki-laki berkata pada istri yang mengatakan, kau seperti ibu saya. Karena dia sudah tidak mau gauli istrinya, maka dia membahasakan kalimat ini. Jadi betul-betul dia harus seperti ibunya, dia tidak mau menyentuhnya, tidak mau menganggapnya sebagai seorang istri yang layak memiliki hak biologis. Maka ini zihar. Ini hukumannya, dia harus bebaskan budak. Kalau dia mau membersihkan, kalau dia mau tobat si laki-laki dari kata-katanya. Kalau nggak bisa baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa memberikan 60 orang miskin makan. Kemudian juga ada hukum yang lain teman-teman sekalian, namanya tadbir. Tadbir itu adalah seorang budak yang berkata, yang tuannya berkata, kalau saya meninggal kau bebas. Kalau saya meninggal kau bebas. Maka ini adalah hukum syar'inya. Kemudian juga ada mukatib yang sudah sering kita sebutkan masalah ini, adalah seorang budak datang dan mengatakan pada tuannya, saya mau cicil diri saya mau bebas. Tuannya mengatakan, baik, kamu bayar 1 juta misalnya. Kemudian dia bilang, saya nggak mampu, saya cuma mampu cicil 100.000 per bulan, 10 bulan saya menunggu bebas. Kata tuannya, baik. Dan ini Nabi SAW menjamin mukatib budak yang sengaja membebaskan dirinya, ini termasuk orang yang akan mendapatkan rezeki dari 3 orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai sabda beliau, 3 orang yang pasti Allah berikan rezeki, mukatib, kemudian mujahid, dan juga orang yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Jadi ini hukum-hukum budak yang merupakan poin pertama dalam Islam. Masuk dalamnya ini juga kita bebasin budak muslim. Jadi tidak selamanya tawanan perang kafir. Saya sudah pernah kasih contoh ini yang terjadi di Thailand sekarang. Muslimin Myanmar banyak yang diambil, dimasukkan di penjara.
Kemudian sekarang bisa ditebus dengan $1.000 per orang. Asal ada orang yang mau beli silahkan, dibebaskan. Dan ini salah satu dai yang insya Allah juga mengikuti sunnah Nabi SAW, Dr. Hasan dari Bahrain yang sempat mendatangi sendiri penjara-penjara sana dan ada cuplikannya di YouTube, hanya masih dalam bahasa Arab yang mengingatkan masalah itu. Dan memang yang mengatakan, dan di situ juga ada beberapa teman-teman kita dari orang-orang asli Thailand, muslimin, yang menyatakan itu, mengatakan memang ini kalau ditebus $1.000 per kepala, kecil ataupun besar, anak-anak atau orang tua, maka dibebaskan oleh orang-orang kafir. Makanya saat bebaskan keperbudakan, karena budak artinya leher mereka terikat dengan kesepakatan atau dengan cara paksa. Makanya juga termasuk poin yang dianjurkan. Kalau yang kedua, yang masalah orang yang terlilit utang, dan yang ketiga juga orang yang tidak jelas tiba-tiba dibawa di pasar, hukumnya sama. Yang dianjurkan juga untuk dibeli dan dibebaskan. Untuk dibeli dan dibebaskan. Tapi sekarang yang kita ingin bahas teman-teman sekalian adalah bagaimana kalau seandainya seorang muslim mendapatkan tawanan perang atau membeli seorang budak di pasar, lalu dia tidak bebaskan, dia menggunakan tenaganya, bolehkah? Ini yang jadi bahasan kita barangkali. Jawabannya boleh. Boleh dia menggunakan tenaganya. Misal dia beli seorang budak atau dia berperang dan dia menang menjadi harta rampasan perang dia, lalu kemudian dia bekerjakan di kebunnya, misalnya dia punya perkebunan, peternakan, pekerjakan di dampingi dia, mengurus budaknya misalnya, atau transportasinya. Kalau kayak kita sekarang, itu semua bisa saja. Nabi SAW memiliki beberapa orang budak, di antaranya Khir Anjasha, ya. Beberapa orang ini yang memang ikut dengan Nabi SAW dan Nabi beli. Aisyah juga pernah membebaskan seorang wanita Ibnu Abdurrahim, yang terkenal. Nabi SAW mengatakan bebaskan dari Aisyah dan Maula anak kepada ya. Artinya orang kalau mengatakan pada bulannya saya bebaskan karena Allah, ada hukum Maula, berarti yang membebaskan mendapatkan istilah Maula. Seperti Bilal dikatakan Maula Abu Bakar yang membebaskan dia. Makna Maula artinya kalau Abu Bilal jadi kaya dan meninggal sebelum Abu Bakar, maka Abu Bakar akan mendapatkan warisannya. Maka di sini teman-teman sekalian, boleh seseorang muslim menggunakan jasa budak itu. Tapi hukum-hukum syar'i perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh menzalimi si budak, tidak boleh memukulnya, tidak boleh mengkisosnya, yang sengaja misalnya melukai badannya, memotong kupingnya, atau melukai hidungnya, atau corek badannya. Tidak boleh zalim kepada dia. Jadi sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menzalimi budaknya, maka dia akan dikisos di hari kiamat di hadapan Allah. Kalau misal dia tuduh budak mencuri misalnya, atau berzina, dia dihukum. Dan orang-orang percaya karena ini majikannya, tuannya, maka berarti di sini dia akan dihukum si tuan nanti di akhirat oleh Allah kalau dia tidak sempat dihukum. Ketika boleh berbuat dulu. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, berbuat baiklah pada para budak kalian, karena sesungguhnya Allah menundukkan mereka di tangan kalian. Maka belilah pakaian yang kalian kenakan, dan juga belilah makan yang kalian makan, serta tempat tinggal kalian di tempat kalian tinggal. Berarti mereka layak untuk dibaikin di sini. Kita berbuat baik, bermuamalah yang baik dengan mereka. Bahkan kita lihat ada beberapa sahabat yang berhasil mendidik budak-budak mereka, mengalahkan didikan kepada anaknya sendiri. Seperti kasus Abdullah bin Umar yang mendidik Nafi' salah satu budak yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar bebaskan, maka ada istilah Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Orang ini luar biasa. Terus saja di mana Abdullah bin Umar pergi dia ikut, selalu dia bersama-sama. Maka gara-gara itu teman-teman sekalian, Nafi' menjadi ulama muslimin. Dan kita sudah tahu dalam ilmu hadis ada namanya sanad emas dalam hadis. Kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar yang dianggap sanad emas. Artinya dianggap sahih.
Nafi di sini menjadi ulama muslimin. Dan banyak sekali di antara ulama muslimin dari tabi'in itu tadinya mantan budak. Hasan Basri, Amir bin Rabah, ya. Kemudian ada beberapa yang lain ya. Saya tidak teringat sekarang, tapi ada beberapa orang yang pada saya tadi dari budak-budak yang dibebaskan, akhirnya mereka menjadi ulama-ulama yang besar. Kemudian juga ada hukum syar'i yang lain yang kita ingin bahas. Tadi sudah kita bahas tentang asal muasal budak, perbudakan dan adanya dalam Islam, sumber-sumbernya. Kemudian motivasi dalam Islam, apa yang harus dilakukan kalau budak-budak ini ada. Yang pertama dibebasin, sudah kita sebutkan, bisa dilakukan pembebasan lillahi ta'ala dan cari pahala, atau untuk kafarah, pembersihan dosa dan seterusnya tadi sudah kita sebutkan semuanya. Kemudian juga kita sudah bahas bolehnya seorang muslim menggunakan jasa budak yang dia miliki, baik dari peperangan ataupun yang dia beli di pasar. Tapi dia tidak boleh menzaliminya. Ada hukum syar'i. Dia harus memberikan makanan yang dia makan, dia harus memberikan minum yang dia minum, tempat tinggal, pakaian. Bahkan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu tadi sering jalan di Madinah diikuti dengan puluhan budak-budaknya. Tapi tidak bisa dibedakan mana Talha mana budaknya karena bajunya sama. Jadi dia tidak bedakan. Beda sekali antara Islam dengan agama yang lain, teman-teman sekalian. Agama yang lain luar biasa. Kalau kita baca histori, bagaimana pada saat pasukan Salim berhasil menguasai Spanyol dan mereka memperbudakkan kaum muslimin, itu luar biasa. Sampai tidak ada nilainya budak-budak itu. Dan bagaimana pada saat Prancis datang menguasai Afrika dan meruntuhkan kerajaan Mali yang sangat besar untuk kerajaan Islam, kemudian mereka memperbudakkan dan membawa budak-budak muslim ini, muslim-muslim yang diambil jadikan budak, dibawa ke Amerika. Dan bagaimana mereka dimuamalai yang sangat luar biasa kasarnya. Kadang-kadang hanya karena telat membuat makanan, mereka bisa dikuliti kulitnya, bisa disiramin air panas, bisa digebukin. Kalau kita baca perbudakan sejarah dunia tidak ada seperti kaum muslimin. Muslimin disuruh bermuamalah yang baik, sementara agama lain buruk sekali, buruk sekali. Saya lihat sendiri dan juga mengetahui sendiri dari data-data yang ada, bagaimana perbudakan yang hidup di Eropa dan di Amerika di awal-awal masa kejayaan mereka sampai akhir-akhir pun ya, di tahun-tahun beberapa tahun yang lalu sebelum hilangnya masa perbudakan di muka bumi ini, umumnya sekarang sudah hampir habis semuanya. Itu luar biasa. Sampai saya baca sendiri dan saya tahu sendiri beberapa budak di Amerika yang diceritakan karena ada perkembangan, ada sebuah naskah yang ditulis oleh beberapa ilmuwan sejarah dari Amerika yang berkulit hitam tapi muslim. Mereka menceritakan tentang perjalanan muslim Afrika ke Amerika. Bagaimana ceritanya? Ternyata memang mereka dijajah, dibudakkan lalu diperjualbelikan di Amerika dan muamalahnya sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali. Sampai itu diceritakan ada seorang wanita yang hanya karena dia membakar roti dan hangus itu sempat tangannya keduanya tangannya dipaku di tanah sampai berdarah-darah dan disiksa. Dan pada saat seorang muslim di situ menanyakan, ada apa perempuan ini? Kenapa sampai seperti disiksanya? Dan yang pakai jilbab semua dipaksa, dibuka jilbabnya, dibuka auratnya segala macam. Ini semua mereka lakukan. Ya, dan banyak hal yang buruk sekali yang mereka lakukan. Maka seorang muslim menulis buku ini menanyakan kenapa dia dilakukan ini. Ternyata sebuah berita itu hanya karena dia sempat membakar roti dan hangus. Hanya karena masalah itu. Jadi melampaui batas ini. Ini nggak boleh sama sekali. Dalam Islam tidak ada. Nggak ada kezaliman. Bahkan ada hadits Nabi SAW yang sahih, kalau seseorang yang pelayan kalian, di sini maksudnya adalah enggak. Ya. Karena kalau pembantu itu adalah orang-orang yang bebas, bukan masuk dalam hukum ini. Jangan salah pahami. Bantu teman-teman yang bekerja bawa mobil segala macam bukan masuk dalam masalah ini. Ini perbudakan sudah saya sebutkan tadi. Sumbernya, peperangan, nggak hubungannya sama sekali dengan orang yang bekerja dalam profesi umumnya. Alhamdulillah kita seluruh dunia sekarang ini mayoritasnya 99% ini adalah orang-orang bebas. Udah nggak ada keperbudakan sekarang. Ada sebagian kecil seperti di wilayah Somalia,
ada beberapa negara Eritrea dan seterusnya di Afrika memang ini yang masih ada sebagian turunan dari perbudakan yang mereka sering kali kalau datang haji mereka bebas di musim haji. Terutama dari wilayah kalau saya tahunya Mauritania dan sampai sekarang ada beberapa yayasan di Saudi yang menerima orang kalau mau bayar kafar, hubungan biologis suami istri yang ada Ramadan, mereka bisa bayar 10.000 rial untuk bebasin budak di Mauritania. Ada sebagian mereka yang datang haji ke Desember, mereka mengatakan pada budak-budaknya kalian bebas di sini, mau cari pahala di Mekah, mereka bebasin seperti itu. Jadi jangan salah paham teman-teman dengan keterbudakan dianggap Islam itu ya memudahkan orang segala macam, bukan. Semua ada keterbudakan. Tetapi umat Islam adalah agama yang paling rapi mengaturin. Sekali lagi, motivasi awal dibebasin. Motivasi keduanya dijadikan sebagai pembersihan dosa-dosa, dengan kafarah namanya tadi. Motivasi ketiganya, kalaupun dipakai jasanya tidak boleh dizalimi. Dan sebagai unsur timbal balik, yang jadi bahasan kita sekarang adalah budak-budak yang dipakai jasanya, tuan-tuannya sudah pada baik sama mereka, mereka harus berbuat baik pada tuannya. Hukum syar'inya begitu. Tidak boleh, haram hukumnya seorang yang ada dalam keterbudakan lari dari majikannya tanpa izin. Ini hukumnya dosa dalam Islam. Jadi sebagaimana majikannya disuruh baik, dia pun tidak boleh berbuat buruk. Dan ini jadi bahasan kita. Panjang lebar saya jelaskan tadi karena saya ingin sampai ke sebuah judul poin penting di sini, karena kalau saya tidak paparkan seperti tadi mungkin tidak akan nyambung ke maksud dari tujuan judul ini. Dosa besar ke-54, budak yang melarikan diri dari tuannya. Jadi sebenarnya sekarang kita sedang bahas kalau tuannya sudah disuruh berbuat baik dalam Islam, dia sudah berikan makanan, pakaian, tempat tinggal, tidak ada kezaliman, maka si budak wajib membalas itu dengan kebaikan. Kalau dia mau bebas, boleh dia minta izin, bebasin, atau dia tadi mau kalib, dicicil sama dia, atau majikannya mengatakan tadbir, boleh kalau bebas pada saat saya tinggal misalnya, seterusnya. Nabi SAW bersabda tentang masalah budak yang melarikan diri dari tuannya. Jadi nggak boleh, dia harus berkhidmat. Dia harus berkhidmat. Tentu kalau ada majikan yang zalim itu hukumnya berbeda lagi. Pernah ada seorang budak wanita datang kepada Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, majikan saya lakukan begitu dan begitu, kezaliman. Maka Nabi SAW ikut bersamanya ke rumah tuannya, lalu kemudian mengingatkan tuannya untuk yang meminta maaf dan akhirnya menyuruh tuannya membebaskan budak itu. Jadi kalau terjadi kezaliman berbeda, pemerintah harus turun tangan, bebasin budak tersebut. Kalau ini terjadi begini, kita berbicara majikannya sudah baik, maka budaknya harus berbuat baik juga. Kalau ada budak yang lari dari majikannya tanpa sebab, maka dia yang berdosa si budak ini. Dikatakan dalam dalil yang pertama yang Nabi tuliskan adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman di nomor 68. Idza abiqal abdu lam tuqbal lahu shalah. Apabila seorang budak melarikan diri dari Tuhannya, maka sholatnya tidak diterima untuknya. Jadi kalau dia sholat, maka tidak diterima sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Jadi ini hukum syariat. Kalau tuannya sudah baik, dia harus juga baik. Ya. Karena Islam menyuruh tuannya harus memberikan makan, memberikan dia sudah dijamin. Makan, minum, tinggal, pakaian, bahkan disuruh dia juga bersama dengan tuannya. Kemudian dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 69, kata Nabi SAW, ayyuma abdin abiqa faqad bari'at min dhimma. Siapa saja budak yang melarikan diri dari tuannya, maka dia terlepas dari jaminan suaka, atau telah terlepas dari jaminan suaka. Artinya dia tidak ada jaminan. Kalau dia sampai dibunuh oleh seseorang, dia sampai sakit, tidak ada sesuatu kewajiban majikannya harus dari kembali urus dia, enggak. Tapi kalau dia yang dizalimi oleh majikannya, maka pemerintah harus bisa memberikan haknya. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim tadi. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Imam Al-Dhahabi juga mensahihkannya. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yakfarullahu lahum salatan wa la tas'adu lahum hasanah. Al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawali, wal mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjuha hatta yarda, was-sukranu hatta yashuwa." Tiga golongan yang Allah tidak akan pernah menerima sholat mereka dan pahala kebaikan mereka tidak akan dinaikkan ke langit, maksudnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah budak yang kabur sampai dia kembali kepada majikannya. Yang kedua, seorang istri yang suaminya murka padanya sampai suaminya ridho. Dan yang ketiga, orang yang mabuk sampai dia sadar. Saksi bahasan kita adalah budak yang lari dari majikannya. Tentu budak ini punya keringanan banyak teman-teman sekalian secara syariah. Budak laki-laki, kalau orang bebas laki-laki, misalnya alhamdulillah kita sekarang dalam kondisi bebas dan semoga insya Allah selamanya. Kasusnya kita bebas begini punya kewajiban syar'i lengkap, wajib semuanya. Enggak ada yang wajib. Tapi budak tidak. Seperti Jumat. Jumat itu menjadi sunnah bagi budak. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan, kata Nabi SAW, Jumat wajib bagi setiap laki-laki yang balik kecuali. Jadi dalam hadis kata Nabi SAW yang dihasankan, Jumat wajib bagi setiap muslim kecuali. Jumat wajib bagi setiap muslim yang sudah balik kecuali. Ya. Jadi disebutkan laki-laki, saya keliru ya. Jumat wajib bagi setiap muslim yang sudah balik kecuali perempuan, musafir, sakit, hamba sahaya, gitu. Hamba sahaya masuk dalam ini. Kemudian kalau orang bebas kayak kita teman-teman sekalian, bisa apabila seseorang berbuat zina, dia belum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali cambukan, gitu ya. Kalau dia orang bebas, kalau budak setengah hukuman orang bebas 50 cambukan. Kalau orang bebas mabuk dicambuk 40 dirham. Kalau budak 20 setengahnya. Mereka mendapatkan setengah hukuman. Jadi budak memang betul dia dalam keterbudakan, tapi ada keringanan hukum syar'i. Bahkan kalau mereka berbuat baik, teman-teman sekalian, ada hadis Nabi yang mulia, ada tiga golongan yang mendapatkan pahala, double pahala. Di antaranya adalah seorang budak yang berbuat baik pada majikannya. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi di sini budak tidak boleh lari dari majikannya. Kemudian yang kedua adalah perempuan atau istri yang suaminya murka. Ini akhwat kita, hati-hati. Suami adalah surga. Jangan sampai membuatnya marah. Kemas baik mungkin agar suami tidak pernah marah. Dan jangan sampai dipengaruhi syaitan untuk membuatnya marah. Karena ada hadis yang lain dikatakan, istri manapun yang membuat suaminya marah, maka yang di langit Allah marah sama dia sampai suaminya ridho. Ini tidak boleh, teman-teman sekalian. Makanya akhwat kita hati-hati, jangan sampai dibuat oleh syaitan membuat suaminya sampai marah. Nah, di sini dikatakan sampai suaminya ridho. Dan ridho artinya kalau seseorang makna ridho begini. Kalau seandainya ada orang lagi butuh bantuan, saya kasih, misalnya dia butuh 100.000, saya kasih 100.000. Berarti saya memberi dia. Tapi kalau saya kasih dia 1 juta, dia butuh 100.000, itu saya membuatnya ridho. Karena saya memberikan dia di atas kebutuhannya. Ngerti kan? Makanya hadis yang mengatakan ridho Allah, diridho kedua orang tua, artinya Allah akan memberikan maksimal balasan kalau kita membuat maksimal buat kedua orang tua. Kebutuhan orang tua 10, kita kasih 20 di sana. Ya. Tadinya kita orang tua cuma perlu diantar sejam, kita kasih uang 3 jam. Nah, kita bicara ridhonya orang tua, membuat ridhonya di sini Allah datang. Sama di sini. Istri manapun yang membuat suaminya marah, maka yang dilangit akan murka padanya Allah sampai dia membuat suaminya ridho. Artinya bukan cuma sekedar membuatnya senang, harus memenuhi itu baru bisa. Perhatikan sholatnya nggak diterima dan juga tidak akan diangkat amal solehnya apapun yang dikerjakan pada hari itu ke langit. Hati-hati buat kita.
Makanya dalam sebuah hadis sahih pernah ada seorang wanita bibinya pernah datang dulu bersama Aisyah dalam majmu'in lalu berkata suami saya begini, suami saya begitu, semuanya keburukan. Nabi SAW lewat lalu kata Nabi SAW, hati-hati, suamimu adalah surga atau neraka, jangan sampai salah. Kemas baik mungkin suami itu supaya menjadi penyebab akhlak kita masuk dalam surga, dan jangan sampai menjadikan mereka malah penyebab kita masuk ke neraka karena tidak mau pelajari itu untuk membuatnya buruk. Yang ketiga, orang yang mabuk sampai dia sadar. Ini tentu sifat seorang yang kafir, tidak masuk orang muslim. Seorang muslim menjauhi masalah ini ya. Tapi kalau orang muslim yang melakukannya maka ini berbahaya sekali. Nggak boleh mabuk, apapun alasannya. Dan apapun yang bisa membuat seseorang itu mabuk kalau dikonsumsi banyak seperti sedikitnya haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'asfara kathiruhu faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya haram. Ya. Alkohol kalau minum segertok mabukkan. Nah, berarti setetesnya haram. Harus paham masalah, ya. Jadi termasuk obat batu, ya. Apa saja yang kira-kira ada campuran pemabukannya, walaupun cuma setetes ya. Karena kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka setesnya juga sudah cukup menjadi haram. Dianggap dia di sini tidak diterima amal solehnya, sholatnya, dan juga tidak diangkat sholatnya amalnya sampai dia sadar. Dalam arti kata di sini bisa dia mabuk keras, kemudian dia sadar, atau dia konsumsi yang bisa membawanya pada mabuk sampai dia meninggalkan. Dalam Al-Mustadrak, Mustadrak adalah kitabnya Imam Al-Hakim. Kalau ada menyusun hadis dari hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu, dikatakan dalam hadis ini diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak nomor 153 dalam kitab Birrus Silah, dan beliau mensahihkannya dan Imam Al-Dhahabi setuju dengan itu. Kata Ali, la'anallahu man tawalla ghayra mawali. Allah melaknat orang yang berwala kepada bukan tuannya. Sedikit kita bahas hadis ini. Tadi saya bilang kalau seandainya seseorang di antara kita punya budak, kalau dia mengatakan kau saya bebaskan karena Allah, ada hukum maula tadi ya. Hukum bagaimana ada nisbatan nama. Si A membebaskan si B, maka kita katakan B maulanya si A, gitu ya. Seperti Abdullah bin Umar bebasin Nafi', maka dikatakan Nafi' maula Abdullah bin Umar. Dari sini teman-teman sekalian, hukum maula ini ada sendiri. Hukum maula ini nggak bisa diwariskan dan nggak bisa dijual belikan. Bisa paham ya? Nah, senyap, nggak paham. Anda paham? Jadi kalau orang bebasin, seorang muslim bebasin budaknya, saya bebasin kamu karena Allah, dia punya hukum maula. Artinya kalau budaknya jadi kaya dan meninggal, dia dapat warisannya, gitu. Nah, ini kan berarti ada harta di situ. Maula ini berarti ada connect dengan harta. Nah, ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan. Bisa ditangkap ya? Nah, di sini teman-teman juga tidak boleh si budak itu, kalau bisa si A membebaskan si B, B budak. Tidak bisa si B mengatakan maulah saya si C, karena mungkin si C ini orang lebih kaya misalnya, atau lebih pintar, nggak bisa. Siapapun yang bebasin dia disebutkan kepada yang membebasin walaupun itu orang miskin. Makanya di sini dalam hadis dikatakan Allah melaknat, artinya mengangkat berkah hidupnya yang berwala kepada bukan tuannya. Si B dibebasin oleh si A, dia nggak bilang saya maulanya si A, dia bilang saya maulanya si C. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis yang disebutkan juga dalam kitab Mustadrak, dan ini sahih berdasarkan syaratnya Syekhan, maksudnya Bukhari Muslim, dari hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu secara marfu. Dan hadis ini disebutkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, Kitabul Ilm, dan beliau mengatakan hadis ini sahih berdasarkan hadis Syekhan atau Bukhari Muslim, dan ini juga disepakati oleh Imam Al-Dhahabi.
ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إماما فمات عاصيا وعبد عبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبرجت بعده. Ada tiga golongan yang mana tidak usah atau jangan pernah kalian tanyakan tentang mereka. Artinya rumit sekali hukumannya, berat. Tiga orang ini, kata Nabi SAW, jangan tanya lagi bagaimana hukumannya, berat sekali. Yang pertama, kata Nabi SAW adalah seseorang yang memisahkan diri dari jamaah dan bermaksiat kepada pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat. Artinya ada pemimpin yang resmi, kemudian dia memberontak keluar sementara tidak ada uzur syar'i. Maka ini berdosa besar. Dianggap mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, siapapun yang keluar sejengkal dari pemimpin resmi yang tidak melarangnya sholat, maka berarti dia telah keluar atau dia kalau meninggal mati dalam keadaan jahiliyah. Yang kedua adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya lalu meninggal dalam keadaan demikian. Ini berat sekali hukuman. Dia lari dari budak dari tuannya, kemudian di tengah jalan meninggal dunia. Ini berat sekali hukumannya di sisi Allah SWT. Dan yang ketiga adalah kembali lagi seorang istri yang suaminya tidak ada di tempat, sedangkan suaminya telah memenuhi kebutuhannya, kemudian dia keluar rumah dalam keadaan tabarruj atau menampakkan keindahannya pada orang lain pada saat suaminya keluar. Dan hadis ini hadis sahih tentu sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan potongan terakhir yang dimaksud adalah istri tidak boleh dandan kecuali untuk suaminya. Kapan suaminya sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhannya, kemudian dia melanggar, dia melakukan hal-hal yang haram, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hukuman yang berat baginya. Allahumma. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga majelis kita diberkahi oleh Dia dan dijadikan sebagai amalan kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh muslimin dan muslimat dimaafkan semua kesalahannya, disatukan di bawah saf tauhid dan juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga saja semua kita disatukan di surga Firdaus yang tanpa hisab. Mari kita disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau dengar dari Allah merasa dan saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.